إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita semua nikmat. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Yang seandainya kalian akan menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Begitu banyak dan besarnya nikmat tersebut sehingga kita tidak akan bisa dan tidak akan mungkin bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salah satu dari nikmat yang sangat agung adalah adanya kita di tempat yang mulia ini. Adanya kita di tempat yang mulia ini, dan itu adalah karunia dan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua kaum muslimin. Sungguh kita tidak akan bisa melakukan sesuatu kecuali itu datangnya dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah ibadah kepada Allah. Tidaklah seorang mukmin dan tidaklah seorang muslim bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali itu adalah taufik. Kecuali itu adalah anugerah dan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, pertolongan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mestinya senantiasa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang sangat mulia yang diperintahkan kepada kita untuk dibaca di setiap akhir dari salat kita. Di setiap akhir dari salat kita. Sebagian ulama ada yang menyebutkan adalah setelah kita mengerjakan salat. Setelah kita mengerjakan salat maka kita membaca doa ini. Dan sebagian ulama menyebutkan adalah sebelum kita salam. Di akhir dari salat kita baca doa tersebut. Apa doanya kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang indah. Beliau berdoa dan mengajarkan kepada kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang agung, doa yang penuh dengan makna, yang mestinya dihayati dan dibacakan oleh setiap mukmin dan mukminat, oleh setiap muslim dan muslimat. Diperhatikan doa ini. Kenapa? Karena setiap muslim hendaknya paham dan memahami bahwasanya dia tidak akan bisa melakukan sesuatu kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita baca di salat kita. Itu yang senantiasa kita baca di dalam salat kita kaum muslimin. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, beribadah. Semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada selainnya. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Tidak ada pertolongan. Tidak ada pertolongan yang berarti kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali datangnya dari Allah. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Datangnya kita ke tempat yang mulia ini adalah pertolongan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan kepada kita doa. Apa doanya? Ya Allah, bantu saya untuk senantiasa bisa berzikir kepada Engkau. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantu saya ini untuk senantiasa bisa berzikir kepada Engkau. Kita tidak
tidak akan mungkin bisa mengucapkan subhanallah, kita tidak akan mungkin bisa istighfar kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ini yang harus diperhatikan oleh setiap mukmin, diperhatikan oleh setiap muslim, bahwasanya zikir-zikir yang dengan mudahnya keluar dari lisannya itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di setiap azan, ketika kita mendengarkan azan, kita diperintahkan oleh Nabi SAW, Nabi syariatkan untuk menjawab azan tersebut. Dan ketika sudah sampai muadzin mengatakan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka disyariatkan kepada kita untuk membaca la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena dia adalah panggilan salat, karena dia adalah panggilan menuju kepada kemenangan. Dan panggilan salat tidak akan bisa seseorang melangkah dari rumahnya menuju salat kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang sama dimuliakan, perhatikan. Coba perhatikan orang-orang yang banyak, orang-orang yang bertetangga dengan masjid, dia dengarkan azan, didengarkan di telinganya azan dikumandangkan, dia bertetangga dengan masjid, tapi dia tidak melangkah ke masjid. Kenapa? Tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Tidak pernah mungkin dia duduk sejenak dan dia merenung dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang memiliki keinginan yang besar untuk beribadah. Betapa banyak orang-orang yang hanya memiliki himmah, keinginan yang sangat kuat untuk beribadah kepada Allah, akan tetapi dia tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena tidak ada taufik dari Allah Subhanahu. Makanya kita selalu meminta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrik. Ya Allah, bantu saya ini, bantu diriku ya Allah yang penuh dengan kelemahan untuk berzikir kepada Engkau. Karena satu kalimat zikir tidak akan keluar dari lisan kita kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali pertolongan dari Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Kata Nabi SAW dalam riwayat yang lainnya, beliau mengatakan kalimatan, ada dua kalimat, khafifatan fil lisan, sangat ringan diucapkan. Kalau seandainya kita akan mengucapkannya, maka dua kalimat ini adalah kalimat yang sangat ringan. Ringan sekali kita ucapkan. Sakilatani fil mizan, akan tetapi kata Nabi dia adalah berat di timbangan. Wa habibatani 'inda Rahman, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Apa kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dia ada dua kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang kata Nabi begitu ringan diucapkan oleh lisan kita dan begitu berat timbangannya di mizan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sangat dicintainya. Akan tetapi dua kalimat ini kaum muslimin, apakah dengan mudah lisan kita mengucapkan itu? Lah, berat. Siapa di antara kita yang dia ketika berada di atas kendaraannya, berada di atas motornya, berada di atas mobilnya, kemudian dia tenang dan dia berzikir kepada Allah? Siapa? Siapa di antara kita yang kemudian dia duduk sendiri, kemudian dia baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim, dan kemudian dia istighfar? Siapa di antara kita? Betapa banyak waktu yang berlalu dan kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah waktu luang kaum muslimin. Kenapa? Tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada taufik. Mungkin kita tidak pernah berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk berzikir. Ya Allah, bantu diriku untuk selalu berzikir kepada Engkau. Wa syukrika, dan bantu pula diriku ya Allah untuk senantiasa bersyukur. Bersyukur atas nikmat, bersyukur atas nikmat yang Engkau anugerahkan kepada diriku. Kaum muslimin, seperti yang sudah kita sebutkan, kita hidup penuh dengan nikmat. Di kehidupan kita ini, kita hidup penuh dengan nikmat. Apa yang kita tidak dapatkan? Subhanallah, yang kita sekarang ini hidup. Ada makanan yang dengannya kita makan, ada minuman yang kita minum, ada pakaian yang kita gunakan. Kenapa kita tidak bersyukur kepada Allah? Dan bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Caranya adalah yang pertama kata para ulama, hendaknya setiap mukmin mengakui cara bersyukur kepada Allah. Hendaknya setiap mukmin mengakui dari hatinya bahwasanya semua nikmat yang dinikmati adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan di setiap jiwa, ditanamkan di setiap hati bahwasanya apa yang dia nikmati itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Harus dia tanamkan dari dirinya sehingga lahir cara bersyukur yang kedua, yaitu
dia ucapkan dengan lisannya. Ketika seorang hamba sudah menanamkan di dalam dirinya nikmat bahwasanya dia datangnya dari Allah, maka mudah baginya untuk mengucapkan dengan lisannya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah baginya lisannya mengucapkan kalimat tersebut. Kenapa? Dia mengerti nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu. Dia ucapkan alhamdulillah, dan ini adalah zikir yang agung yang bahkan kita disyariatkan di setiap akhir dari salat lima waktu kita untuk membaca zikir ini 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sayangnya kaum muslimin, sayangnya banyak di antara kita kaum muslimin yang dia mungkin baca zikir tersebut alhamdulillah, 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 tapi dia tidak mengerti apa yang dia baca. Dia itu hanya berlalu di lisan-lisannya, tapi dia tidak menghayati dari hatinya. Dia tahu, dia mengerti, disyariatkan baginya, disunnahkan untuknya baca zikir ini, tapi dia tidak pernah merenung. Alhamdulillah saya salat, alhamdulillah, alhamdulillah saya berpakaian, alhamdulillah, alhamdulillah Allah memberikan kepadaku taufik. Alhamdulillah. Kenapa kita tidak merenungi hal tersebut? Kenapa ketika kita baca alhamdulillah kita merenungi betapa besar nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita semua kaum muslim? Kenapa? Bahkan ada di antara kaum muslim setelah salat dia berlalu, bahkan mengucapkan kalimat zikir alhamdulillah hanya 33 kali. Tidak memakan waktu yang banyak. Dia sangat berat untuk melakukannya. Kemudian yang ketiga, cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah digunakan nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Digunakan nikmat itu untuk mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan di dalam maksiat. Betapa banyak orang-orang yang diberikan harta, nikmat harta di kehidupan dunianya, akan tetapi dia gunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Ada dan banyak manusia. Betapa banyak orang-orang yang diberikan banyak kepadanya nikmat, tapi dia tidak gunakan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu memandang nikmat hanya nikmat ketika diberikan harta, tidak. Nikmat itu kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah, itu adalah semua yang kita nikmati. Keluarga yang sehat, alhamdulillah. Keluarga yang berbahagia itu adalah nikmat yang besar. Itu adalah nikmat yang besar. Hidupnya kita di lingkungan orang-orang saleh itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Bahkan semua yang kita hirup dari udara adalah nikmat yang sangat agung yang mestinya senantiasa kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakan nikmat tersebut supaya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ridha dan rahmatnya kepada kita. Itu bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Kemudian sambungan doa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya untuk senantiasa memperbaiki ibadah kepada Engkau. Memperbaiki ibadah. Kaum muslimin, kenapa perlu kita meminta seseorang? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan untuk bisa memperbaiki ibadah kita. Karena ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya adalah ibadah yang benar dan baik. Adalah ibadah yang baik. Adalah ibadah yang memang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Bagaimana cara mendapatkan ibadah yang baik? Ibadah yang baik itu kata para ulama minimal dia memiliki dua syarat. Syarat yang pertama, ibadah itu dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu dikatakan sebagai ibadah yang baik, syaratnya dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan karena manusia, bukan. Dia ikhlas, dia mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dia tidak riya, dia tidak sum'ah, dia tidak mengharapkan pujian manusia, tidak. Yang dia inginkan adalah kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia inginkan dari ibadah yang dia kerjakan. Bukan karena ingin pujian manusia, tidak. Bukan karena ingin dianggap orang saleh, tidak. Berlalu di dalam hadis Nabi SAW menyampaikan kepada kita ada 3 golongan yang akan masuk ke dalam neraka, dan mereka adalah orang-orang yang pertama-tama masuk ke dalam neraka dan disingkirkan masuk ke dalam neraka di wajah-wajah mereka. Siapa? Ada orang-orang yang mati syahid, ada yang alim wa qari'il Quran, ada orang yang sangat dermawan, akan tetapi mereka adalah ibadahnya nampak di depan mata, tapi hatinya menginginkan pujian manusia. Kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah. Maka syarat yang kedua dari ibadah yang baik adalah dikerjakan
ibadah tersebut sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dia tidak karang-karang sendiri. Dia melakukan ibadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, bukan karangan dirinya. Dia melakukan ibadah sesuai yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan dicontohkan oleh Nabi-Nya SAW. Dan itu tujuan Nabi Muhammad diutus kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah. Kenapa Nabi SAW diutus kepada kita? Agar kita bisa melihat bagaimana ibadahnya Nabi SAW. Contoh yang indah, Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Agar apa? Agar kita salat sebagaimana salatnya Nabi Muhammad SAW. Agar kita salat sebagaimana salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita senantiasa banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terus di hari Jumat yang mulia ini, dan tentunya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terkhusus di hari Jumat yang mulia ini. Dan kaum muslimin, sebagai kesimpulan, mari kita senantiasa memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan doa yang kita senantiasa baca di akhir dari salat kita, yang kita baca sebelum kita mengucapkan salam adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatika, agar kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berzikir kepadanya, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur atas nikmatnya, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita berada di atas ibadah yang memang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari hamba-hambanya. Kaum muslimin, di hari Jumat yang mulia ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua kesehatan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk negara kita tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negara ini, memberikan kepada seluruh penduduknya hidayah dan taufik. Dan kita mohon kepada Allah secara khusus untuk para pemerintah kita, para pemimpin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga mereka semuanya di atas ketaatan dan memberikan hidayah dan petunjuk. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita saksikan saudara-saudari kita yang ada di Palestina dan dimanapun mereka berada, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati-hati mereka dan menjadikan orang-orang yang meninggal di kalangan mereka sebagai syuhada. Dan kita mohon kepada Allah di Jumat yang mulia ini, pada hari ini mungkin ada keluarga kita yang sakit, ada tetangga kita yang kurang sehat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wa ya qadiyal haja. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana sigara. Rabbana inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih awla umurana. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal muslimat fi kulli zamanin wa makan, khassatan ikhwanana al-muslimin wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansurhum ala a'daihim wa a'daika ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. La dzikrillahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.